Rakit PC pakai casing warna pink, desainnya unik dan sangat menarik. Lampunya bisa berubah-ubah, tapi sayangnya rawan pecah. Inilah dia Paradox Gaming Ravager. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Halo teman-teman, maaf ya video kali ini agak mundur, yang biasanya hari Minggu mundur sampai hari ini karena kemarin saya pindahan ke Sidoarjo sekalian mau buka toko. Kalau komen di video ini tembus 500, kita giveaway lagi ya, sekalian review toko saya nanti. Kali ini saya rakit PC yang secara tampilan wah keren banget, pakai casing warnanya pink tapi tetap terlihat maskulin. Paradox Gaming Ravager. Harga casing ini di Tokopedia dan Shopee 770.000 dengan ongkirnya yang mahal walaupun sudah pakai opsi pengiriman kargo. Ternyata waktu casing ini datang saya baru ngeh, ya pantes saja mahal ongkirnya. Ukuran boxnya itu segede koper. Casing ini secara ukuran muat motherboard ATX, sisi bagian kiri cuma untuk motherboard saja, sedangkan PSU ada di sebelah kanan. Untuk PSU-nya ukurannya standar ya, harddisk dan SSD juga ada di belakang. Bagian kanan, kiri, depan, dan atas pakai kaca dan membukanya tanpa baut, hanya ditarik dan ditekan, jadi harus hati-hati sekali karena rawan pecah. Satu hal yang paling menarik dari casing ini adalah punya dua kipas besar banget ukuran 20 cm, dimana bisa diganti-ganti warna kipasnya dengan menekan tombol kipas di bagian depan. Untuk dimensinya ketika saya letakkan di atas meja itu berasa besar banget ya, lebih dari setengah meja saya kepake untuk casing ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai casing seperti ini, persiapkan dulu meja yang panjang. Oke, itu tadi casingnya ya. Sekarang kita ke dalemannya. Dimulai dari prosesornya. Di sini pakai i5 4570, prosesor generasi keempat dari Intel. Punya 4 core dan 4 thread. Base frekuensinya 3,2 GHz dengan boost frekuensi 3,6 GHz. IGPU-nya Intel HD 4600 yang bisa memainkan banyak game e-sport dengan lumayan lancar. Part selanjutnya HSF, pakai HSF Jonesbo CR1200. HSF ini jauh lebih baik daripada HSF standar Intel. Menurut saya ini adalah HSF 100 ribuan kecil yang paling bagus performanya. Memiliki dua heat pipe tembaga. Kekurangannya fan ini selalu 100%, jadi agak sedikit berisik. Part yang ketiga, motherboard. Untuk menghemat budget cukup pakai motherboard entry level H81 dari merek ECS dengan ukuran micro ITX. Mobo ini port outputnya lengkap ya, ada HDMI, ada DVI dan VGA. Di belakang ada 4 USB 2.0 dan 2 USB 3.0. Support RAM DDR3 sampai 1600 MHz. Lanjut part yang keempat, RAM. Saya pakai RAM Maxin yang bisa dihandle oleh motherboard ini 2x8GB DDR3 atau totalnya 16GB dari merek Hynix dengan frekuensi 1600 MHz. Selanjutnya storage ya. Untuk sistem pakai SSD tentunya SSD SATA 128GB dari RX7. Lagi nggak pakai DST karena lagi kehabisan stoknya. Yang penting SSD dan 100% kondisinya. Read dan write-nya sesuai dengan yang dituliskan. Untuk secondary storage, menyimpan game pakai harddisk 500GB dari WD Blue. Sekarang lumayan susah cari harddisk WD Black, kalau ada pun harganya terlalu mahal. Jadi opsinya bisa pakai harddisk WD Blue atau WD Green 500GB saja. Lanjut ke PSU, karena budget tipis, PSU yang saya gunakan adalah Dazumba 450W. Apakah ini PSU yang bagus? Tentu saja kurang ya, karena belum 80+. Tapi pengalaman saya pakai PSU ini lumayan oke. Pernah rakit pakai RX 560, GTX 1050 pakai PSU ini sampai sekarang masih aman. Yang penting tegangan listrik di rumah jangan di bawah 210 volt dan kondisi tegangan output PSU juga normal.
Part yang terakhir, VGA. Kali ini yang punya PC ini Mas Topan request GTX 750 Ti 4GB kondisinya baru. Saya berikan dari merek Digital Alliance. Ini juga salah satu pertimbangan kenapa saya pakai PSU Dezumba, karena VGA-nya baru, garansi 2 tahun dan non-pin, jadi relatif aman. Untuk spesifikasinya, base clock-nya 1020 MHz, boost clock-nya 1085 MHz, VRAM-nya 4GB, 128 bit GDDR5, TDP-nya 60 watt dengan output 1 VGA, 1 HDMI, dan 1 DVI. Sayangnya GTX 750 Ti hanya support DirectX 11.0, padahal banyak game zaman sekarang yang mewajibkan GPU-nya sudah DirectX 11.1 ke atas. Nah, kurang lebih total biaya yang dibutuhkan untuk merakit PC di sini adalah 3 juta lebih. Yang mahal di sini itu casing dan VGA-nya. Kalau pakai casing standar dan VGA 750 Ti bekas, kemungkinan rakitan ini akan di bawah 2,5 juta. Opsi upgrade, combo Lord Cespleng kali ini bisa diupgrade kemana aja sih? Yang pertama pastinya PSU. PSU-nya ganti ke PSU 80 Plus di harga 400 ribuan, ada GameX VP 500. Kalau PSU-nya udah diganti, baru naikin yang lain. Dari prosesor, naik ke i7 4790. Yang terakhir, baru naikin VGA. Kalau pakai i5, bisa pakai VGA mentok di 1060. Kalau pakai i7, sebaiknya mentok di GTX 1660 Ti. Kalau di atas itu ada potensi bottleneck yang tinggi. Sebelum uji sintesis dan uji gaming, kita uji dayanya terlebih dahulu. Saat idle, PC ini menyerap daya 53 watt, dan saat full load menyerap daya 150 watt. Ternyata lumayan tinggi untuk VGA non-pin. Hal ini dikarenakan casingnya yang punya 2 kipas yang besar. Dengan asumsi listrik di rumah teman-teman 900 PA dan kalian main game 4 jam sehari, maka dalam 1 bulan PC ini kurang lebih menghabiskan biaya sebesar Rp24.000. Listrik di atas baru CPU only ya, belum termasuk monitor, speaker, dan lain-lain. Lanjut ke uji sintesis. Gimana sih performa combo Lord 2 ini? Prosesornya kita tes dengan Cinebench R15, dapat skor multicore 516 CB, angka yang cukup oke, dan performa dari HSF-nya juga bagus banget. Maksimal suhu prosesor ini mentok di 56 derajat, dingin coy. Sekarang kita uji GPU-nya pakai Unigine Heaven di setting 900 Pilo, GTX 750 Ti dapat skor 3455 dengan rata-rata FPS 137. Suhu maksimalnya di 76 derajat, agak tinggi mengingat VGA ini cuma memiliki satu buah fan kecil. Terakhir, uji gaming. Kita pakai game AAA untuk mengujinya ya. Yang pertama kita pakai game Far Cry 6 di setting 900p medium dan FSR-nya on, dapat FPS 50 sampai 60 fps. Game yang kedua, Red Dead Redemption 2 di setting 900 Pilo, dapat FPS yang ya kurang oke lah, di 28 sampai 31 fps. Tapi selama saya memainkan game ini tidak ada drop fps ya, jadi lumayan smooth dan masih enak untuk dipakai. Game yang ketiga, Dota 2 di setting 900p base looking atau rata kanan, ketika landing bisa dapat 80-an fps, dan ketika full war agak sedikit turun tapi masih di atasnya 40 fps.
Game selanjutnya game bola PES 2021 di setting 900p high, dapat FPS yang bisa di lock di 60 fps. Cocok nih buat kalian yang suka mabar bola. Lanjut, Genshin Impact di setting 900p medium, dapat FPS antara 53 sampai 60 fps. Oke banget lah, mendekati 60 fps dan stabil pastinya. Game yang keenam, GTA 5 di setting 900p very high, dapat FPS yang sangat oke di atas 100 fps. Di sini saya bisa setting very high karena VRAM dari GTX 750 Ti adalah 4GB. Kalau VRAM-nya cuma 2GB, biasanya akan saya setting di normal atau di setting high. Dan game AAA yang terakhir, Forza Horizon 5 di setting 900p low, dapat FPS 30 sampai 50 fps. Nah, itu 7 game yang saya uji sendiri. Buat yang tanya game macam Valorant, PB, Apex, Free Fire, dan game e-sport lainnya, PC ini pasti sudah bisa melibas semuanya. Kesimpulan, kalau teman-teman pengen casing yang bagus banget dengan VGA baru tapi nggak terlalu mahal, rakitan ini bisa ditiru. Kekurangannya untuk casingnya itu sangat besar dan full kaca, jadi rawan pecah. Kekurangan yang kedua, walaupun GTX 750 Ti ini bagus banget secara performa dan konsumsi daya, tapi masih terbatas di DirectX 11.0, menghambat untuk memainkan game-game terbaru. Kekurangan lain adalah PSU-nya sebaiknya ganti ke 80 plus kalau ada dana lebih. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi ya, kalau komen di video ini tembus 500, nanti kita adakan giveaway lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.